dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menyampaikan alhamdulillah saat ini kita bisa datang di rumahnya Allah, bukan cari rezeki yang berupa dunia, tetapi ingin kita menabung amal untuk kita nikmati setelah kita meninggal dunia. Karena surga ditempuh dengan amal. Di antaranya puncaknya adalah salat. Beliau bersabda, "Faidah saluhat," apabila baik salatnya, saluhat jami'u amalihi, maka amal yang lainnya itu mengikutinya. Dan inilah keutamaan salat yang difardukan untuk setiap kaum muslimin. Setelah orang itu bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Adapun kewajiban zakat untuk orang yang mampu, yang miskin tidak. Siam untuk yang mampu fisiknya, haji untuk yang mampu perjalanannya. Tetapi sholat tidak bisa ditawar. Selagi dia sadar tidak dalam keadaan pikun atau tidak dalam keadaan berubah akalnya, tetap kita diwajibkan sholat. Kemudian berikutnya, tadi pagi telah kita bahas bahwasanya syariat Islam itu kekal, tidak berubah. Sholat zuhur 4 rakaat waktunya tidak berubah. Ya, yang halal tetap yang halal, tidak berubah. Halal lalu menjadi haram, haram lalu menjadi halal. Nikmatnya yaitu syariat Islam yang dijamin oleh Allah Ta'ala baqa. Khamr haram sampai hari kiamat, makan yang halal tetap halal sampai hari kiamat. Dan ini menjadi tenangnya jiwa. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 2, bahwasanya syariat Allah Ta'ala ini untuk umum, laki-laki, perempuan, yang kecil, yang besar, bangsa apapun, di mana dia berada dan kapan saja berada. Dan inilah nikmat yang harus kita syukuri. Bayangkan kalau setiap tempat kita beda sholat, setiap tempat beda caranya kita mau menikah. Menikah ini adat-adat Jawa atau yang lainnya beda, berat kita. Tapi kalau kita kembali, yaitu rukun dan syaratnya nikah secara Islam mudah, karena tidak dipengaruhi dengan adat. Makanya kalau kita menikah kembali dengan adat berat sekali, karena adat satu kabilah, satu tempat lain dengan yang lain, dan itu yang menjadi beratnya kita. Tapi kalau kita kembali kepada dinul Islam mudah, akikah saja ya. Itu kalau kembali kepada Islam, kita punya anak 7 hari kita sembelih, cukup kita bagi-bagikan di tetangga kita yang dekat dengan dagingnya, selesai. Tapi kalau kita belajar, kita harus membuat undangan, bagaimana Semarang datang kemari, bagaimana Banyuwangi datang kemari, merepotkan diri kita. Makanya kita yang dipilihkan oleh Allah Ta'ala syariat yang sangat mudah, ad-dinu yusrin. Nah sekarang kita pelajari dari mana dalilnya bahwasanya Islam ini untuk umum semua lapisan manusia. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat nomor 158. Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakan wahai Nabi, wahai manusia. Namanya manusia, siapapun manusia, lain dengan manusia hutan. Itu bukan manusia seperti kita. Itu binatang yang katanya orang adalah yaitu binatang seperti manusia, tapi bukan manusia. Makanya tidak memiliki sifat, tidak memiliki akal seperti manusia. Hai manusia, seluruh manusia. Apa katanya Allah Ta'ala? Aku telah mengutus utusan. Ini Rasulullah ilaikum. Saya ini utusanmu. Saya ini utusan Allah untuk kamu semuanya. Jami'an, semuanya, bukan ba'dan, sebagian tidak. Nah inilah keumuman, ya, menyeluruh syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari wahyu Allah untuk semua bangsa dan suku, di mana saja berada, kapan saja berada, sampai kapan pula. Nah inilah nikmatnya Islam. Jadi Islam itu jangan dibagi-bagi
Ini orang ini Islam Arab, ini Islam Jawa, ini Islam Sunda, ini Islam Pamekasan. Tidak ada, Islam itu satu. Karena agama Allah. Dan kalau satu nikmat. Jadi semua orang mukmin itu saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara. Bersaudara bukan diikat dengan nasab. Kalau diikat dengan nasab jumlahnya sedikit. Bukan diikat dengan kenegaraan, berarti yang lain bukan saudaranya. Tapi diikat dengan iman. Makanya tidak ada yaitu agama yang paling banyak pengikutnya kecuali agama Islam. Dan ini menunjukkan yaitu terbukti apa yang Allah Ta'ala firmankan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus kamu wahai Nabi kecuali rahmat untuk alam semesta. Makanya beliau mengirim surat ke Raja Muqawqis, ke Raja Herakles, pada itu orang Nasrani, ke Raja Najasyi, ke Kaisar Persia, dikirimi semuanya. Bangsa Arab diajaknya. Ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, yang didakwakan Quran. Nah inilah yang harus kita jadikan pegangan. Karena kita kalau berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, bakok kekal, tidak akan berubah. Berbeda dengan peraturan dunia. Dulu kaset laris, sekarang enggak laku. Dulu yaitu gramofon, sekarang tidak laku. Nah, ya tidak tahu berapa tahun lagi. Ya, dulu kompor laku, sekarang enggak laku. Nah, kenapa? Dunia berubah. Lampu dulu sekarang pakai listrik, nggak tahu berapa tahun lagi pakai apa lampu itu. Nah tapi urusan din, kebutuhan kita ibadah kepada Allah Ta'ala kekal sampai hari kiamat. Bagaimana kita tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala? Bayangkan kalau orang tuh peraturan selalu ganti terus bingung gitu. Loh dulu begini kok sekarang begini. Timbul itu menunjukkan fitrah kita tidak senang dengan perubahan. Tetapi fitrah kita ingin bagaimana yang diamalkan oleh para anbiya dulu, kita amalkan sekarang pula. Nah jadi Allah menjelaskan, kul katakanlah wahai Nabi, ya ayuhan nas, manusia umum. Ya bukan ya ayyuhal Arab. Nah tidak. Makanya beliau bersabda, la fadla li Arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Wala li'ajamiin ala arabiyyin illa bitaqwa. Tidak ada keistimewaannya, kelebihannya suku Arab dengan suku asing kecuali dengan takwa. Dan tidak ada keistimewaannya orang asing dibandingkan orang Arab kecuali takwa. Karena takwa amal. Karena orang asing dan tidak itu murni yaitu perbuatannya Allah. Tapi orang bertakwa ada usaha yang dimunculkan oleh manusianya. Ya. Jadi Allah menilai kita itu amal kita, tidak menilai jasad kita. Orang yang sehat, orang yang sakit itu murni dari Allah untuk ujian kita. Ya, besar kecil, ya berat badannya ringan itu murni dari Allah. Dan itu bukan yang dinilai. Yang dinilai Allah Ta'ala itu amal kita. Sekalipun dia sakit, kurus, miskin, tapi kalau kuat ketakwaannya itu yang dimuliakan oleh Allah. Karena itu usahanya manusia. Tentunya Allah Ta'ala semuanya menghendaki. Makanya Allah Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia kamu itu di sisi Allah yang paling takwa, yang paling beramal soleh. Dan apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala ini tidak bertentangan dengan fitrah kita. Kita anggap fulan itu baik di dunia karena dia tidak mencuri. Waktunya sholat dia, waktunya siam. Tidak mengurangi timbangan, tidak berjudi, tidak mengambil, ketika meminjami orang tidak pula mengambil keuntungan dari pinjamannya. Bukankah itu orang yang baik? Tawadhu perintah Allah Ta'ala baik. Sombong larangan Allah Ta'ala. Maka apabila orang berbuat sombong, tidak senang kita melihat orang sombong. Bagaimana kita menjadi orang sombong? Jadi apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita ini, kalau kita teliti menurut fitrah kita,
akal yang sehat kita tidak bertentangan. Cuma manusia punya hawa nafsu. Hawa nafsu tidak senang dengan sholat, tidak senang dengan baca Al-Quran. Kita perhatikan sendiri. Makanya kita mau sholat itu kita harus merangi hawa nafsu. Tapi kalau kita ini selalu untuk memperhatikan perintah Allah, Allah memudahkan kita. Bangun malam juga begitu. Walaupun capek apapun, kalau kita sudah terbiasa bangun malam untuk sholat, dibangun oleh Allah. Nah, jadi Allah Ta'ala menilai kita bukan dari kekayaan kita yang kita mati nggak bawa kekayaan, bukan dari penampilan diri kita. Makanya Allah Ta'ala berfirman, Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat penampilan dirimu. Wala ajsamikum. Allah tidak melihat jasadmu. Walakin yanzuru ila qulubikum, amal hati. Ikhlas, tawakal, tawadu, qanaah, bersabar, ini adalah amal hati yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Sedangkan amal hati yang dibenci oleh Allah Ta'ala, marah, takabur, ingin menganiaya, ingin menghasut. Nah, ya namanya Allah mengatakan wa malikum. Allah akan melihat amal kita. Bahkan kalau kita melihat ada tetangga yang bagus, tawadu, bersabar, ya, dia qanaah, tidak rakus urusan dunia, ada barang yang dijumpai diumumkan bukan dia ambilnya untuk dimiliki, bagus. Jadi Islam itu mengatur kita bagaimana bermasyarakat yang indah, bermasyarakat yang saling tolong menolong, yang kaya menolong yang miskin mendoakan orang kaya, yang sehat menjenguk yang sakit sebagaimana dia suruh bersabar. Inilah aturan Islam yang tidak berselisih dengan fitrah kita yang sehat. Cuma manusia itu punya hawa nafsu. Innan nafsa la ammaratun bisu. Hawa nafsu itu menyuruh yang jahat. Nah, untuk membendung hawa nafsu kita menuntut ilmu, kita mohon kepada Allah. Ya, dan juga kita membaca Al-Quran, kita beribadah, itu cara untuk membendung hawa nafsu. Sebagaimana untuk membanding setan, kita kalau sering membaca Al-Quran tidak digoda. Nah, ya. Tapi kalau kita bicara masyarakat secara umum, gimana Anda, bagaimana fulan, bingung kita. Hanya bagaimana terus, tidak pernah ada solusi terakhir. Nah, ini dalil dari ayat Al-Quran bahwasanya syariatnya beliau untuk semua lapisan manusia. Entah itu orang ateis kah, orang yang ada di pegunungan, ada orang yang berada di padang pasir, semuanya berhak untuk kita dakwai. Bukan dengan pemikiran kita, tapi dengan firman Allah. Yang nomor 2, hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, menunjukkan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umat ini dan umat sebelumnya yang sekarang sudah ditinggal mati oleh nabinya. Beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadi." Demi zat yang diriku di tangan Allah. Beliau bersumpah dengan menyebut yaitu nama-nama Allah Ta'ala dan sifatnya. La yasma'u bi ahadun. Tidaklah salah seorang yang mendengar aku, maknanya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min hadhil ummah, dari umat ini. Yahudiyan, entahkah itu orang Yahudi, wala Nasraniyan, dan ataukah itu orang Nasrani, summa yamutu, kemudian dia meninggal dunia. La yu'minu billadzi ursiltu bihi. Dia tidak mengimani apa yang Allah utus kepadaku ini, yang berupa Al-Quran, berupa hadis, illa kana min ashabin nar, melainkan mesti masuk neraka. Jadi orang Yahudi, Nasrani, ya orang komunis yang lainnya harus kembali kepada syariat Islam. Allah berfirman, liyudhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Bagaimana engkau Nabi untuk mendakwai mereka supaya kembali kepada agama yang lurus ini, sekalipun orang musyrik benci. Makanya dakwah beliau
bukan dakwah merugikan umat, tapi mengajak kebaikan umat. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Siapapun meninggal dunia tidak beragama Islam, tidak mengamalkannya, kafir. Artinya tidak boleh kita sholati, tidak boleh kita doakannya. Karena kita mendoakan saudara kita yang beriman. Tapi kita mendoakan orang kafir supaya masuk Islam boleh. Ya, yaitu mendakwai dia masuk Islam boleh. Contohnya Rasulullah SAW mendakwai Abu Thalib, pamannya sendiri. Ya mau meninggal dunia, ya ammi, kul la ilaha illallah. Wahai pamanku, bacalah kalimat la ilaha illallah. Ini dakwah. Dan dakwah itu haknya hak asasi manusia. Orang jual beli, lihat dia, gak ada orang melarang. Promosinya banyak lewat spanduk yang lain. Tidak ada orang protes. Orang ahli bid'ah juga berdakwah. Orang Nasrani berdakwah. Orang Yahudi berdakwah. Kenapa orang Islam tidak boleh berdakwah? Nah itu kalau orang Islam boleh berdakwah, kalah yang lain. Karena dakwah Islam bukan dari pemikiran orang. Dan bukan dari perasaan. Bukan dari nenek moyang kita yang telah meninggal dunia. Dari firman Allah. Nah, makanya ketika dakwah as-salaf ini berkembang, subhanallah, berapa banyak orang kafir masuk Islam. Orang meninggalkan kebid'ahannya dan dia tobat dari kejahatannya karena hidayah, karena Al-Quran hudal linnas, Al-Quran hudal lil muttaqin. Nah ini harus kita fahami, ya. Satu kalimat, satu ayat sampaikan kepada saudara kita, sampaikan kawan kita. Kita jangan hanya berkawan dengan orang hanya masalah urusan dunia, bicara urusan dunia saja. Bicara masalah urusan din. Nah ini loh ayat yang ku pegang menjadi pegangan saya. Nah saya sholat dulu. Karena Allah Ta'ala merintah sholat. Siapa tahu yang demikian itu mendapatkan petunjuk. Beliau punya khatam orang Yahudi. Ketika sakit ditunggu oleh ayahnya. Tidak segan-segan beliau mengatakan aslim taslam. Wahai, yaitu pelayanku Yahudi, ya, kalau kamu masuk Islam selamat. Maka anaknya orang Yahudi itu melihat bapaknya seolah-olah ingin minta persetujuan dari orang tuanya. Apa katanya ayahnya? Melihat begitu kerasnya sakitnya yang dialami oleh anaknya. Ati Abul Qasim, taati Abul Qasim. Karena bapaknya enggak mau masuk Islam. Nah beliau itu punya lakop gelar Abul Qasim. Qasim itu anaknya beliau dari istri Khadijah. Itu kecil dia meninggal dunia. Yang dimaksudkan taatilah Abul Qasim, bukan taatilah Rasulullah SAW karena orang tuanya masih kafir. Alhamdulillah ditaati oleh anaknya masuk Islam, selamat dia. Maka beliau mengatakan engkau telah diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari neraka. Nah dakwah kalimat masuklah Islam. Nah sekarang dengan kita perkembangan teknologi, ya, kita punya HP, bukan hanya cetak-cetak melihat gambarnya orang. Ambil ayat kirim ke saudara kita, kirim ke tempat yang lain. Tanya ini masalah ini bagaimana, kirim ke sana. Itu dalilnya. Berapa banyak sekarang orang tidak kenal dengan orang. Loh, ini apa Ustaz ya? Saya alhamdulillah Ustaz. Istri saya pakai yaitu niqab dan juga bagus karena mendengarkan. Padahal tidak pernah ketemu. Loh, ya. Nikmatnya dakwah lewat sekarang internet tidak bisa dibendung. Tidak boleh dakwah di masjid. Kita yaitu berdakwah di rumah menyebar seluruh dunia. Maka sekarang orang kafir bingung dia. Karena banyak yaitu penduduknya yang masuk Islam walaupun dianiaya. Karena apabila sudah orang mendapatkan petunjuk, apapun resiko mereka tanggung. Ya. Ini hikmahnya, nikmatnya dakwah. Dan tidak ada agama yang bisa membantah agama Islam. Makanya mereka bingung, diapakan orang Islam itu supaya mati ya. Diperangi dia melawan. Nah. Dibantah malah membantah. Dan bantahan Islam, bantahan bukan dari otak yang itu bisa diakali, bisa dibantah oleh otak orang lain, tapi bantahnya dengan Al-Quran, dengan hadis Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Inilah sebabnya. Makanya kalau kita lihat kenapa Islam itu menyebar di seluruh dunia. Bukan yang dibicarakan politik, tidak dibicarakan itu. Qala Allah Ta'ala wa qala Nabi, lihat dakwanya beliau didengar oleh para sahabatnya mendakwai muridnya, tabi'in kepada ahli hadis menyebar. Kenapa kita baca hadisnya Imam Muslim? Karena itu hadisnya beliau. Tidak ada kitab yang paling banyak manfaatnya kecuali kitab yang ditulis di qala Allah Ta'ala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi tidak mendirikan yayasan. Kitabnya Riyadhus Shalihin menyebar seluruh dunia. Karena apa? Isinya qala Allah Ta'ala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena qala Allah Ta'ala wa qala Nabi tidak berubah kapanpun. Tapi kalau Ustaz satu saat berubah. Kemarin begini, loh kok sekarang beda? Karena terpengaruh dengan situasi. Islam tidak terpengaruh dengan situasi. Makanya paling baiknya kita mengembalikan umat kepada yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kamu berselisih dalam satu masalah, bukan bagaimana pendapat ustaz, bagaimana pendapat sang guru, sang tuan yang diperagung, tidak, tetapi bagaimana ayatnya. Ini hadis yang bagaimana, apa yang saya kerjakan ini cocok dengan Al-Quran, cocok dengan hadis Rasulullah SAW, cocok dengan ijma'nya para sahabat. Kalau kita mengembalikan kepada pokoknya, selamat kita insya Allah. Dan tidak akan berselisih. Karena Al-Quran sejak zaman beliau sampai hari kiamat yaitu tidaklah diganti man menjadi min. Ya, alladzani tidak diganti dengan alladzi. Karena Allah Ta'ala menjaga, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Nah, dengan dasar ayat tadi dan dasar dengan hadis, orang yang mukmin, yang muslim, orang yang kembali kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pun yang tidak kembali, dia kufur, mati, tidak perlu kita salati, sekalipun orang tua kita sendiri. Bukankah Rasulullah SAW pernah mohon kepada Allah Ta'ala, memintakan ampun dosa ibu yang meninggal dunia dalam keadaan kufur? Tidak diizinkan. Nah, seorang nabi yang dicintai Allah Ta'ala, karena orang kufur, orang musyrik itu adalah musuh, musuhnya Islam, musuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wa misdaqu dzalika fi kitabillah. Kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tercantum di dalam Al-Quran. Kama ja'a fi Sa'id bin Jubair, kama ja'an Sa'id bin Jubair, sebagaimana yang datang dari Sa'ad bin Jubair rahimahullah ta'ala fi qouli ta'ala, wa may yakfur bihi minal akhzabi fannaru maw'iduhu. Surat Hud ayat nomor 17. Siapa yang menolak, yang mengingkari Al-Quran, wa may yakfur bihi, siapa yang menolak atau mengingkari Al-Quran minal akhzabi, dari suku-suku Quraisy. Al-akhzab di situ tafsirnya min Quraisy. Fannaru, maka neraka, mau'iduhu, ancamannya si dia. Jadi kemuliaan bukanlah dengan kesukuan, kebangsaan. Kemuliaan itu orang ibadah kepada Allah. Nah, ya kita bisa menyaksikan sendiri. Kalau kita sholat, mengerti yang halal, yang haram, ada duit jatuh itu tidak kita miliki. Oh, ini kita umumkan. Kalau kita tahu dengan tin ini mengurangi timbangan, tidak boleh, kita tidak mengurangi timbangan. Kalau kita mengetahui, meyakini Allah Ta'ala itu hidup, tidak mati, tidak lupa, tidak mungkin kita akan berbuat zina sekalipun tidak ada orang. Subhanallah, keimanan orang kepada Allah Ta'ala menjaga kehormatan dirinya, kehormatan hartanya, kehormatan pula keluarganya. Tapi kalau orang selain Islam, pokoknya Tuhannya itu nafsunya. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa basarihi wa ja'ala ala qalbihi ghishawah. Bukankah kamu tahu orang yang menjadikan hawa nafsunya itu Tuhannya?
Jadi maknanya yang memerintah dia itu hawa nafsu. Bukan yang memerintah dia itu Allah, ini dalilnya. Padahal mereka sudah mendapatkan ilmu. Maka Allah ketika hambanya mengikuti hawa nafsu ditutup matanya, tidak bisa membaca ayat-ayat Allah. Ditutup pendengarnya, tidak bisa mendengarkan yang hak yang dari Quran dan Sunnah. Ditutup hatinya, tidak bisa berpikir tentang masalah Al-Quran dan Sunnah. Ini namanya al-jaza min jinsil amal. Oleh karena itu kaum muslimin pentingnya kita bersabar untuk menuntut ilmu. Kita ini buang air bersabar, kencing bersabar, waktunya tidur kita, waktunya makan. Bayangkan kalau waktunya makan kita tidak makan, madarat perut kita. Bagaimana waktunya menuntut ilmu, waktunya sholat disita untuk urusan dunia. Apakah ketika kita meninggal dunia itu akan kita bawa ke kubur? Tidak. Nah, inilah yang perlu kita memerangi hawa nafsu, ya. Karena innan nafsa la ammaratun bisu. Hawa nafsu itu mengajak manusia kepada kejahatan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Jadi Allah Ta'ala memasukkan dalam hati kita ini perasaan curang, perasaan takwa. Nah, kalau kita waktunya sholat diingatkan ini waktunya sholat terus. Tapi ketika hawa nafsu yang menang, ya sudah. Tapi ketika hawa nafsu ini kalah dengan ketakwaannya, angan-angan untuk malas dihilangkan. Karena apa? Takwanya yang kuat. Qad aflaha man zakkaha. Beruntung bagi orang yang bersihkan hawa nafsunya dari keinginan jahat. Wa qad khaba man dassaha. Rugi bagi orang yang mengotori keinginan baiknya. Ya. Jadi kita ini ada jin, ada malaikat. Jin kita ini menyuruh yang jelek. Nah, ma min ahadin illa wa huwa qarinuhu, itu sabdanya beliau. Tidaklah salah seorang mesti dia punya jin, qarinya itu teman akrab kita, tapi itu makhluk halus yang selalu membisikkan kita, yang mengajak kita untuk makan yang haram, mengajak kita untuk kemaksiatan. Dan ada juga malaikat yang mengajak kita untuk kebaikan. Ya, ini sudah waktunya sholat. Ini baca Al-Quran. Diingatkan pula ini waktunya sholat sunnah. Diingatkan kita. Tapi tinggal mana yang kuat seruan ini. Nah, kalau yang kuat itu seruannya yaitu hawa nafsunya, ya kalah urusan ketakwaan. Tapi kalau yang kuat ini yaitu seruan ketakwaannya ini, karena dia banyak beribadah, kalah hawa nafsunya. Dan itu telah kita rasakan sendiri. Karena manusia punya perasaan yang sama. Bayangkan kita ini kalau mengeluarkan duit untuk kebaikan, tinggal yang kuat ini jin kita yang kufur ini, atau keimanan kita yang kuat. Demikian juga untuk membaca Al-Quran. Berapa jam kita melihat HP? Berita dunia kita ceritakan semua pada orang. Dan berapa jam kita baca Al-Quran? Yang itu satu huruf 10 pahalanya. Satu huruf alhamdulillah 50. Inilah dosa-dosa kita. Makanya kita itu bingung terus. Yang dilihat keadaan umat, politik. Kalau kita baca ayat, tenang kita. Satu lembar kita baca, kita pahami maknanya. Subhanallah, kenikmatan. Makanya kadang kalau orang awam itu lebih enak dia, lebih tenang karena tidak melihat berita. Apalagi kita kalau sudah membaca Al-Quran, kita paham maknanya. Subhanallah, ketika kita membaca ayat diingatkan oleh Allah Ta'ala, ayat yang lain juga punya makna seperti ini. Terus, makanya para ulama itu tidak ada yang cemburu urusan dunia, karena mendapatkan kenikmatan yang melebihi kenikmatan dunia. Lihat para anbiya, sedikit yang orang kaya, musibahnya banyak, orang yang mengincar para nabi itu banyak sekali, tapi tenang saja jiwanya. Tidak ada tempat yang menenangkan jiwa kecuali di rumah Allah. Ya, kita ini tidak ada orang di masjid nyopet. Makanya di masjid tidak boleh kita jual beli. Ya, barang siapa yang jual beli di masjid, doakan semoga rugi dagangannya. Sampai kita tuh mencari barang yang di masjid yang hilang itu nggak boleh diumumkan. Kita cari dulu di tempat itu. Atau setelah keluar di luar teman kita tadi nggak kelihatan ya kunci ya.
Di dalam masjid kita ribut, mana kunci saya? Tidak boleh. Di masjid yudhkaru fismullah, disebut nama Allah. Ya. Orang yang memakmurkan masjid adalah orang beriman. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah. Yang memakmurkan masjid rumahnya Allah adalah orang yang beriman kepada Allah. Beriman adanya hari pembalasan. Beriman pula dengan adanya hari kenikmatan surga. Orang-orang yang sholat itu yang memakmurkan masjid. Sedangkan orang kafir apa katanya Allah Ta'ala? Maka lil musyrikina ayya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufri. Tidak mungkin orang musyrik itu akan memakmurkan masjid Allah karena hatinya sudah ingkar dengan rumah Allah. Nah, ya. Jadi kita tidak heran kalau ada orang yang menghalang-halangi ke masjid itu, tidak heran karena manusia itu ada dua. Huwallazi khalaqakum faminkum mu'minun wa faminkum kafirun wa minkum mu'min. Itu surat Taghabun ayat nomor 2. Allah menjadikan kami manusia, ada yang kufur, ada yang beriman, dan ini masing-masing berdakwah. Ya, orang mukmin mengajak orang menuju ke tauhid, orang kafir mengajak orang menuju kepada syirik. Nah, inilah yang harus kita pahami. Ternyata kita hidup di dunia diuji dengan dua yang berlawanan. Diuji dengan siang malam, kecil besar, sakit sehat, wanita laki-laki. Diuji kemiskinan dengan kekayaan, nah, diuji dengan kegelisahan, diuji pula dengan kesenangan. Selanjutnya, wa min adillati sumuli da'watihi lil jinni, menunjukkan bahwanya dakwanya beliau itu untuk lapisan jin pula. Ya. Jadi Al-Quran ini bukan hanya untuk manusia, tetapi untuk jin pula, karena Allah berfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepadaku. Nah, untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, jin dan manusia ini perlu landasan, perlu kitab. Makanya Allah Ta'ala menurunkan kitab Al-Quran. Dan perlunya ada orang yang diutus untuk menyampaikan Al-Quran. Diutusnya manusia. Nah, inilah kita bersyukur kepada Allah. Anbiya itu dari jenis manusia, supaya disaksikan. Kenapa dia bisa beribadah manusia? Kenapa kita tidak bisa beribadah? Beliau bisa siam, kenapa kita tidak bisa siam? Beliau sakit, kita sakit. Berarti ada kesamaan dalam yang dimiliki atau yang tabiat manusia, namun bisa beribadah kepada Allah. Nah, kenapa? Yaitu Rasulullah SAW sebagai manusia ini utusan pula untuk jin, karena jin bisa melihat manusia, tapi kita tidak bisa melihat jin. Makanya di sini dijelaskan mana dalilnya bahwa jin yang beriman itu mengikuti sunnahnya beliau, ya, dan juga hadir di dalam majelis yang hadir. Ini dalilnya dari surat Al-Ahqaf, yaitu ayat nomor 29 sampai nomor 29 sampai nomor 31. Nah, ada dalilnya. Maka Allah berfirman, wa id sarafna ilaika, ingatlah wahai Nabi, ketika kami hadirkan kepadamu, ketika kami hadapkan kepadamu siapa itu? Nafarum minal jinni, sekelompok dari jin. Jin itu ada yang kafir, ya, seperti jin di dalam tubuh kita ini, dan juga ada yang mukmin. Dalam surat Jin, wa inna minnal muslimun wa minnal qasitun. Sesungguhnya kita yang katanya jin ada yang iman, ada juga yang fasik, ada yang kufur. Bahkan juga ada jin yang thariqat. Inna kunna thara'iqa qidata. Kami itu punya thariqat yang beda-beda. Sama dengan manusia.
Jadi manusia yang beriman, jin juga yang beriman. Makanya terkadang kala jin yang beriman ini wallahu a'lam bishawab. Bisa juga dia menolong manusia yang beriman. Tidak kelihatan. Bukankah Allah Ta'ala menurunkan malaikat 1000 ketika perang Badar? Orang Islam tidak tahu pasukan 1000 yang turun dari langit. Nah, alfam minal malaikati murtifin. Turunkan malaikat 1000. Orang kafir tahu. Udah. Ya. Terkadang juga jin yang beriman menolong pula. Ya, atas perintah Allah Ta'ala. Kehendak Allah Ta'ala menolong pula orang yang beriman. Cuma kita tidak tahu. Yang semuanya itu hanya Allah Ta'ala yang alamul ghuyub. Nah, apa katanya Allah Ta'ala? Jin sekelompok ini jin yang beriman mendengar. Yastami'unal Qur'an. Mereka mendengarkan Qur'an. Ya. Bukan hanya orang beriman. Inilah hikmahnya dakwah. Falamma khadaruhu. Ketika jin yang beriman hadir dalam satu majelis. Qalu ansitu. Masing-masing beritahu. Ya. Diamlah kamu. Dengarkan. Ya. Jadi jin yang beriman. Falamma qudhiya, maka setelah selesai taklim, wallau ila qaumihim, pergi ke kaumnya ke jin itu. Mundirin, mereka memberi nasihat. Jadi ibaratkan orang kerja ke pasar dulu, pulang dapat rezeki, dikasih anaknya, istrinya, dikasih infak. Maka jin yang beriman setelah taklim dia pulang nasihati keluarganya, anaknya. Cuma kita tidak tahu itu jin karena mereka melihat kita ditakdir oleh Allah Ta'ala tidak bisa melihat jin. Cuma kadangkala suara jin tahu. Ya, masuk kalau orang dimasuki tubuhnya masuk jin yang kufar mengganggu. Ya, suaranya beda dengan suaranya sendiri. Makanya kadang kita itu meruqyah ya. Minta makan, kita kasih makan 1 piring, minta lagi sampai 5 piring. Padahal perutnya yang kena jin itu ya itu saja. Nah, itu menunjukkan jin itu ada. Dan ketika diruqyah katanya, anak saya panas, berhentilah kamu baca Al-Quran, badan saya panas. Nah kita mendengarnya suara tapi tidak bisa melihat rupanya. Nah setelah dia pulang bagaimana? Qalu ya qaumana. Nah berdakwah. Jin yang beriman berdakwah. Mereka berkata, wahai kaumku, didakwai jin-jin yang kufur, yang malas, yang lainnya. Inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Kami ini mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Nabi Musa. Jadi jin-jin yang dulu yang beriman pada zaman Nabi Musa, pada zaman sekarang sudah meninggalkan syariat itu, kembali kepada syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dasar ayat ini. Inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi. Ternyata pada zaman sekarang Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini itu dulu sudah ada di dalam Taurat, cuma dihapus karena Taurat untuk bangsa Israel, Bani Israel. Al-Quran untuk semua jamiah, ya, semua lapisan manusia. Ya nasu, ya, inni Rasulullah ilaikum jamiah. Nah, ya, kemudian juga wa ila tariqim mustaqim. Rasulullah SAW mengajak kita kepada jalan yang lurus. Nah, jadi jin yang beriman berdakwah. Tapi jin yang kufur ya macam-macam, mencuri barangnya orang seperti manusia. Cuma jin itu tidak tahu urusan gaib. Makanya kalau kita meletakkan barang baca bismillah, kan duit baca bismillah. Terkadang kala jin datang uang 100 dirupakan seperti uang 20.000. Ya, uang 50.000 itu kan mirip dengan uang 20.000 warnanya. Dilihat kok 50-an kok sekarang 20 ribuan. Nah, baca bismillah sebelum meletakkannya. Dengan syarat itu uang yang halal, bukan uang curian, bukan uang yang haram. Nah, itu yang pernah dialami oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika menunggu yaitu kurma zakat. Nah, katanya jin
yang datang. Kalau kamu baca ayat kursi, tidak akan kecuri barangmu. Nah setelah datang, ya qaumana ajibu da'i Allah, wahai kaumku. Jadi jin yang beriman juga punya kaum. Penuhilah ya seruan Allah, da'i Allah. Da'i Allah maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aminu bihi, kamu harus beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaghfir lakum min dunubikum, Allah akan mengampuni dosamu. Ya, jin yang berdakwah. Wa yujirkum min adzabin alim, dan Allah taala akan menjauhkan kamu dari adab Allah taala yang pedih. Sama dengan dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena jin berdakwah sumbernya dari beliau. Nah, jadi jin yang beriman selalu dia bergabung dengan yaitu orang-orang yang menyampaikan Al-Quran, menyampaikan sunnah. Nah, jin yang kufur sama dengan orang, ya bergaul pula dengan orang-orang yang kafir. Ya dan bilang tadi. Nah, kemudian apa katanya jin berikutnya? Wa man lam yujib da'i Allah, barang siapa yang tidak mau mengikuti seruannya, yaitu Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falaisa bimu'jizim fil ardi, maka dia tidak akan bisa melepaskan dirinya dari azab Allah taala di permukaan bumi. Makanya kalau jin beriman tidak mau mengganggu orang, tidak mau masuk ke tubuh orang. Ya. Tapi jin yang kufur sama saja orang kafir mengganggu. Walaysa lahu min dunihi awliya, bahkan dia tidak akan mempunyai penolong selain Allah. Ulaika fi dhalalim mubin, itulah orang-orang yang tersesat dalam kesesatan yang nyata. Wa qala azza wa jalla di dalam surat surat Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan ini terulang, yaitu sebanyak berapa kali? 31 kali dalam surat Ar-Rahman. Apa katanya? Maka nikmat Allah yang mana, hei kamu dan jin yang kamu kufuri? Wa huwa khitabun min Allah, ini adalah bicaranya Allah Ta'ala lil insi, untuk manusia, wal jin, dan juga untuk jin. Inilah nikmatnya, ya. Kita mengembalikan prinsip hidup kita kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang hadir di masjid bukan hanya jenis manusia yang beriman, tetapi pula jin-jin yang beriman, sebagaimana surat yang kita baca tadi dari surat Al-Ahqaf ayat nomor 29 sampai 31. Begitulah kaum muslimin yang dapat disampaikan. Insyaallah sore akan kita lanjutkan bab masalah tauhid, keutamaan atau fadilahnya orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.